Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membahas materi perkembangan peserta didik dengan kode mata kuliah MKDK 4002. Yang akan saya bahas kali ini adalah modul 4, pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional. Modul 4 ini terdiri dari 3 kegiatan belajar. Namun pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas hanya kegiatan belajar 1, yaitu tentang perkembangan emosi, temperamen, dan keterikatan atau attachment. Kegiatan belajar 1 tentang perkembangan emosi, temperamen, dan keterikatan atau attachment terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, definisi emosi. Yang kedua, tahap perkembangan emosi. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Jika kita berbicara tentang emosi, bukankah kita berbicara tentang perasaan? Lalu, sebenarnya apakah itu emosi? Bagaimana seseorang mengungkapkan emosinya? Sebagai pengantar untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan emosi, akan saya bacakan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Dito kegirangan ketika sang ayah membelikannya mainan. Pada waktu yang sama, sang kakak Dinda menangis karena ayah hanya membeli mainan untuk Dito. Dito jatuh ketika bermain. Ia pun menangis karena merasa ada bagian tubuhnya yang sakit. Dari contoh tadi, menunjukkan gambaran emosi seseorang. Jadi, apakah yang dimaksud dengan emosi itu? Yang dimaksud dengan emosi adalah perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang berada dalam interaksi yang penting baginya dengan ditandai oleh perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau tidak senang dari seseorang yang sedang berada dalam suatu kondisi atau transaksi. Yang dimaksud dengan mengekspresikan rasa tentunya menggambarkan banyak hal, seperti rasa senang, sedih, takut, marah, dan lain-lain. Tahap perkembangan emosi terbagi beberapa fase. Fase pertama yaitu di usia 0 bulan lahir. Pada tahap ini para ahli percaya bahwa seorang bayi terlahir memiliki emosi. Di usia 2-7 bulan, bayi sudah mulai dapat menggambarkan berbagai macam ekspresi seperti marah, takut, gembira, sedih, dan terkejut. Di usia 1-2 tahun, emosi pada usia ini sudah mulai kompleks. Mereka sudah memiliki rasa malu, iri, menyesal, dan bangga. Di usia 3 tahun, anak sudah memiliki kemampuan untuk dapat menilai baik dan buruk. Di usia 4-5 tahun, pada usia ini anak dapat mengekspresikan perasaan malu, iri, menyesal, bangga, baik, dan buruk. Pada tahap ini, anak sudah mendapatkan stimulus dari orang tua dan lingkungan. Di usia 6-12 tahun, tingkat emosi tahun ini sudah kompleks emosion. Anak sudah memiliki rasa malu, gugup, enggan, sombong, merasa bersalah, dan lain-lain. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengungkapkan emosinya sendiri tanpa bantuan. Di usia remaja sampai dewasa, pada tahap ini seseorang memiliki kompleksitas emosi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingkat kematangan emosi yang sudah baik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi ada 2, yaitu faktor kematangan dan faktor belajar dari lingkungan sekitar. Definisi temperamen. Temperamen adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa lingkungan,
termasuk merespon tingkat aktivitas, lekas marah, ketakutan, dan kemampuan bersosialisasi. Emosi ada ketika terdapat interaksi yang berlangsung, sedangkan temperamen merupakan sifat turun-temurun sehingga bersifat tetap dan stabil. Dalam suatu penelitian, temperamen terbagi 3, yaitu temperamen anak yang mudah. Maksudnya, anak saat mudah bersosialisasi dengan orang lain dan mudah menyesuaikan diri. Yang kedua, temperamen anak yang susah diatur. Pada tahap ini, anak dengan temperamen ini susah diatur, sulit menyesuaikan diri. Yang ketiga, temperamen anak yang berada di tengah-tengah. Anak dengan tipe ini memiliki respon yang lambat. Faktor yang mempengaruhi temperamen yaitu faktor lingkungan dan faktor biologis. Definisi keterikatan atau attachment. Keterikatan adalah ikatan kuat, abadi, dan kasih sayang yang diberikan oleh seorang anak terhadap orang yang signifikan dekat dengannya. Biasanya, seorang ibu atau orang yang mengerti dan dapat memenuhi kebutuhan sang anak. Nah, sampai di sini mudah-mudahan materi modul 4 ini tentang perkembangan peserta didik ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.